Puji Tuhan ya, dari kecil-kecil, dari bayi-bayi, kalian sudah diajarin untuk beribadah. Luar biasa ya Kak Oring, Kak Vero ya. Hebat ya. Oke adik-adik, semuanya baik yang di lantai 4, baik yang di rumah. Yuk semuanya duduk yang manis yuk, siapkan diri kalian. Kita mau persiapan untuk ibadah. Nah, sebelum memuji dan menyembah Tuhan, semuanya kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya yuk. Kita berdoa ya. Bapa yang baik dalam surga, hari ini kami berkumpul melalui Zoom. Tuhan, biar ibadah raya kami lewat Zoom ini Engkau tolong agar jaringan internet semuanya boleh berjalan dengan baik, tidak ada gangguan, listrik tidak padam. Semua anak-anak dan kakak-kakak dapat mengikuti ibadah dengan baik Tuhan. Dan menantikan lawatan Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dalam nama Yesus, semua yang siap beribadah katakan, amin. Kita mau ikuti pujian lewat tayangan ya. Semuanya kalau kakaknya pakai gerakan nyanyinya berdiri ya. Halo Melati. Jumpa lagi dengan Bu dan Kak Abineri. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Berdoa mulai. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh berjumpa lagi. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak, berkati kami, dan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Sama-sama katakan, amin. Yuk, sebelumnya kita berdiri semua yuk. Sama-sama akan menyanyikan lagu ini dengan gerakan yang menarik ya. Jangan lupa loh.
Dia hadir di tengah kita. Yuk sekalian sama-sama menyanyikan lagu ini dan menikmati dengan penuh hikmat.
bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu merema di dalam kehidupan anak-anak. Dan kami percaya anak-anak senantiasa berada di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap hidup di dalam hidup kami dan hidup anak-anak. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Amin. Hai adik-adik. Coba unmute dulu. Kalau kamu bilang hai, jawabnya halo seperti biasa. Hai adik-adik. Halo. Halo. Oke. Hari ini sebelum Kaurin cerita, Kaurin pengen tahu dulu dong kabarnya adik-adik. Nah, coba gambarin, anotasiin ekspresi yang sesuai dengan ekspresi adik-adik saat ini. Ayo yang mana? Kalau Kaurin itu nih. Kak. Ini cari. Live nih. Siapa nih tadi yang merah kalau nggak lihat? Matanya berbinar-binar. Aku, Kak. Oh, itu Elsa. Iya, ini Elsa. Ayo yang lain. Yang mana nih? Oh, Amos yang ini. Wih, lucu banget. Ada lagi yang mau coret-coret. Ini tuh gambar mirip-mirip gambar anime. Kalau adik-adik tahu kartun-kartun Jepang. Yang merah mana? Yang merah. Oh, yang merah tuh merah. Wih, ada yang lagi pusing nggak nih? Ada yang lagi pusing nggak? Atau ada yang lagi marah nggak? Oh, nggak ada, harmoni ya. Lucu. Semuanya ceria ya. Yang ini aja. Yang mana tuh? Ayo Febri, yang mana? Ini. Oke. Oke deh. Oke, Ziva and Enzo yang ini lagi merem nih, kedip matanya, terus ketawa. Oh, jadi nggak ada yang di tengah-tengah ini ya? Nggak ada yang di tengah-tengah, nggak ada yang bingung, nggak ada yang pusing, nggak ada yang marah ya adik-adik ya. Semuanya lagi ceria-ceria aja nih kalau Kaurin lihat. Mau yang mana? Baik-baik aja, Kaurin hebat di mereka. Iya, oke deh. Kaurin izin hapus dulu ya. Oke, sekarang semuanya boleh di-mute dulu karena Kaurin mau cerita. Aku ini. Oke. Iya. Cerita apa ya hari ini ya? Mudah-mudahan. Adik-adik ada yang tahu gak ini bapak siapa? Presiden siapa namanya? Pak Joko Widodo, bener Harmoni. Pak Jokowi itu siapa memang? Presiden. Presiden. Iya bener. Presiden itu ngapain sih adik-adik? Ini benda simpan dulu. Tuh, kenapa digambar kayak gitu? Jangan dong. Gambarin memang kasihan. Tugasnya ngapain adik-adik? Tugas presiden ada yang tahu? Namanya Pak Jokowi. Ada yang tahu gak tugas presiden? Aku tahu kawan. Memimpin negara tuh Kak Tuti udah ada yang jawab. Memimpin negara. Ya. Iya benar. Ada tuh adik-adik yang cita-citanya nanti pengen jadi presiden. Ini angkat tangan jadi presiden. Ada enggak? Ada gak yang jadi presiden? Nih, Kaurin kasih tahu ya. Jadi presiden itu nanti tinggal di istana. Istananya gede ya, warna putih. Istana putih.
Tinggalnya di istana nih adik-adik. Ada pengawalnya lagi, dikawal terus. Ada yang jagain terus. Ada yang mau jadi presiden? Nanti kawan bilang Pak Jokowi. Oke deh. Kenapa sih kawan ngomongin presiden ya? Karena... Oh enggak. Sacio nggak mau jadi presiden ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi apapun itu, yang penting baik. Oke, kenapa yang ngomongin presiden ya? Jadi adik-adik, presiden itu sebenarnya sama kayak raja. Tapi kalau presiden memimpin negara, raja itu memimpin kerajaan. Ya, jadi adik-adik pernah nonton film kan? Ada kayak raja, dia tinggalnya di mana? Di istana juga, sama kayak presiden kan? Iya gak? Nah, tapi artinya raja dan presiden ini sama-sama dia memimpin. Dia itu orang yang dihormati, orang yang punya kuasa. Nah, kayak gitu adik-adik. Mungkin nanti suatu saat adik-adik ada yang mau jadi presiden atau jadi raja. Nah, kenapa hari ini bercerita tentang raja, seorang raja? Karena Kak Aurin mau lanjutin cerita kita dari minggu ke minggu, yaitu perjalanan Daud menjadi raja. Adik-adik ingat ya, Daud kan minggu-minggu ini kita belajar tentang Daud ya. Nah, hari ini nih kita mau tahu akhir dari perjalanan Daud menjadi raja. Kan waktu itu Daud itu diurapi, Bu. Diurapi adalah dijanjikan Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Dia udah diberkati oleh Nabi Samuel. Jadi dituang minyak gitu ke kepalanya untuk diberkati, kamu akan menjadi raja atas Israel. Tapi ternyata perjalanan Daud nggak segampang itu jadi raja. Nah, kita mau nonton dulu ya filmnya, cuplikan dari perjalanan Daud dari awal sampai ia menjadi raja. Halo, Nael Casey. Oke, kita tonton yang berikut ini. David menjadi Daud. David itu Daud dalam bahasa Inggris. Gembala yang rendah hati. Ini cerita tentang Daud. Setelah Daud diurapi menjadi calon raja, ia masih kecil ya, masih muda. Tapi dia melawan Goliat. Nah, ini cerita Daud dan Goliat adik-adik. Goliat gede banget ya dibanding Daud. Nah, dia memenangkan banyak hati orang. Artinya disukain banyak orang nih. Tapi Raja Saul, Raja Israel, itu cemburu. Cemburu sama Daud karena Daud disukain banyak orang di Israel. Nah, Raja Saul ini udah lama meninggalkan Tuhan. Tapi dia memikirkan tentang dirinya sendiri aja nih sebagai raja. Hadiahnya Daud setelah mengalahkan Goliat itu adalah menikahi putri raja, yaitu anaknya Saul, dan dia jadi sahabat sama anaknya Saul juga sih, Yonatan. Nah, ini yang adik-adik juga udah dengerin, Daud dan Yonatan itu bersahabat. Nah, persahabatan mereka tuh terkenal banget di Israel. Nah, ini Daud lagi melayani raja, main kecapi. Semua orang suka banget sama Daud. Keren kamu, Daud. Nah, tapi Raja Saul ini takut. Suatu saat nanti Daud akan gantikan dia jadi raja, karena dia lebih banyak disukain oleh orang-orang. Nah, Raja Saul ini belum tahu ya adik-adik kalau Daud ini dinobatkan jadi calon raja sama Nabi Samuel. Papa, kamu mau bicara dengan aku? Iya, aku punya tugas penting untuk kamu. Aku percaya Daud akan mengambil jabatan aku menjadi raja.
dia akan membunuh aku, dia harus diberhentikan. Kata Yonatan, gak mungkin, dia anak yang baik, papa katanya kayak gitu. Papanya tetap kekeh, papanya tetap, Daud pasti akan membunuh aku sebelum aku membunuh dia. Jadi kamu sebagai anak aku, kamu harus nurut sama aku. Kayak gitu. Akhirnya Jonathan dengan muka yang kesal, sedih, dia pengen jadi anak yang baik, tapi dia juga sayang sama Daud sebagai sahabatnya. Daud, sahabatku, aku mau memperingatkan kamu ada sesuatu berbahaya. Ayahku akan membunuh kamu karena dia percaya bahwa kamu akan mengambil jabatannya menjadi raja. Tuh. Daud gak percaya, tapi dia harus bersembunyi. Akhirnya Daud bersembunyi, adik-adik, di dalam sebuah gua. Di sini Daud, kamu harus bersembunyi di sini supaya kamu nggak ketangkep ayah aku. Kata Daud, terima kasih Jonathan, kamu telah menyelamatkan hidup aku. Kamu udah kayak saudara aku, kata dia gitu. Ketika Raja Saul nggak nemuin Daud, dia marah. Dia berpetualang mencari Daud. Tapi nggak ketemu-ketemu. Nah, dia nemuin sebuah gua buat beristirahat adik-adik. Mau bobo. Ternyata gua itu adalah gua tempat Daud bersembunyi kan? Kata temennya, Daud, lihat, itu raja. Ini adalah kesempatan kamu untuk membunuh raja. Wah, temennya nggak baik nih ngajarinnya. Nah, Daud mendekatin. Ayo, ada yang inget gak ceritanya? Dibunuh atau enggak ya? Oh, enggak adik-adik. Cuma dipotong jubahnya Raja Saul. Nah, pas pagi, dia panggil, Raja Saul, lihat. Dia bilang ke Raja Saul, aku di sana waktu kamu tidur di gua. Tapi aku nggak ngambil kesempatan untuk bunuh kamu. Karena aku nggak ada niat untuk menyakiti kamu. Aku bukan musuh kamu. Aku nggak akan pernah menyakiti kamu, kata Daud kayak gitu. Kata Raja, bagaimana ini bisa terjadi? Kamu sangat baik, kamu adalah pria yang baik, kayak gitu. Dia akhirnya Raja Saul percaya bahwa kamu suatu hari akan menjadi raja atas bangsa Israel. Akhirnya Raja Saul berubah lagi jadi baik terhadap Daud karena Daud udah memilih pilihan yang tepat untuk tidak menyakiti Raja Saul. Yeay, akhirnya Daud balik deh ke Israel, pulang. Setelah beberapa tahun, Raja Saul meninggal. Nah, ya, Israel membutuhkan seseorang yang kuat gitu untuk menggantikan Raja Saul. Dan mereka memilih Daud. Nah, karena Daud adalah seorang yang kuat dan pemberani. Jadi menurut bangsa itu Daud cocok banget untuk jadi seorang raja. Sebagai anak laki-laki, kamu udah melawan
raksasa Goliat dengan ketapel. Dengan Tuhan kamu. Dengan kekuatan Tuhan. Dan kami percaya bahwa kamu dapat menjadi raja atas kami. Nah, pengalaman dia jadi gembala, dulu memimpin domba-domba, sekarang dia jadi raja, yaitu memimpin suatu bangsa yang besar. Akhirnya dia dimahkotai, menjadi raja, udah pasti jadi raja. Dia punya banyak anak. Istananya besar ya Kak Ori? Nah, dia tinggal di istana tuh tadi sama kayak Pak Jokowi. Sama kayak semua raja. Dia bukan manusia sempurna, tapi dia mengikuti Tuhan. Dan Tuhan menggenapi janjinya atas Daud. Yeay. Oke adik-adik. Sip. Nah, di sini berarti tadi kita udah nonton sebuah rangkuman ya. Dari minggu ke minggu kita udah pelajarin. Dari pertama Daud dipilih oleh Tuhan. Nah, waktu dipilih sama Tuhan, Daud itu diurapi Nabi Samuel ya adik-adik untuk menjadi raja. Jadi baru dijanjikan. Dan hal itu masih dirahasiakan kalau adik-adik tahu. Masih dirahasiakan. Jadi Raja Saul tuh nggak tahu. Yang waktu itu lagi memerintah adalah Raja Saul. Terus abis Daud dipilih Tuhan, selanjutnya dia kenapa nih adik-adik? Ayo, Karim mau tanya. Ada yang ingat? Tadi juga dibahas di film. Habis dia dipilih Tuhan, dia ngapain? Perang dengan Iya, betul. Elsa. Dengan Goliat. Iya, Daud itu melawan Goliat. Di situ dia masih ini ya, masih kecil. Masih muda, katanya masih kemerah-merahan, artinya belum dewasa gitu. Nah, seorang anak kecil kayak Daud, dia berhasil melawan Goliat menggunakan apa? Ketapel. Ketapel. Yang lain boleh ikut jawab juga ya, bagus Elsa. Iya, pakai ketapel. Dan itu karena perkenanan Tuhan juga, karena Tuhan itu menyertai Daud ya adik-adik. Jadi itu perjalanan Daud. Jadi dia nggak langsung jadi raja ya, abis dipilih sama Tuhan dia nggak langsung jadi tiba-tiba besoknya pakai mahkota, enggak. Tapi dia harus melewati berbagai perjalanan dulu. Abis melawan Goliat, Daud ngapain lagi ya? Apalagi ya judul yang kemarin? Dia ketemu siapa? Bersahabat sama? Anaknya Raja Saul. Iya, anaknya Raja Saul. Namanya? Yo. Ayo, yo siapa? Yonatan. Iya, Harmoni bener Yonatan. Dia sahabatan sama Yonatan. Adik-adik juga pasti punya ya sahabat ya. Sahabat yang baik, dia adalah sahabat yang mengajarkan kita hal-hal baik. Mengajak kita melakukan hal-hal baik. Sama kayak Yonatan tadi. Dia nggak berniat. Dia pengen jadi anak yang baik untuk ayahnya, tapi dia tahu yang disuruh ayahnya adalah salah. Jadi dia nggak mau ngebunuh Daud karena dia tahu Daud itu adalah orang yang baik. Akhirnya dia bijak memberitahu kepada Daud, Daud, ayah aku mau membunuh kamu karena dia pikir kamu akan mengambil tempatnya menjadi raja. Jadi lebih baik kamu bersembunyi aja Daud, kayak gitu kata Yonatan. Jadi Daud bersyukur banget ya punya sahabat kayak Yonatan. Coba bayangin kalau misalnya nggak ada Yonatan, mungkin Daud udah langsung mati deh gitu kan, dibunuh sama Raja Saul. Tapi karena ada Yonatan, dia jadi tahu duluan dan bersembunyi. Selanjutnya, abis dia bersahabat sama Yonatan, dia dikejar sama yang membunuhnya. Raja Saul. Iya.
Raja Saul. Jadi setelah si Daud bersembunyi di sebuah goa, Raja Saul itu ngikutin dia. Nyari dia tapi ketemu gak? Enggak. Enggak ya, enggak ketemu. Tapi malah si Raja Saul mau istirahat dulu dalam sebuah gua. Iya. Tapi pas Raja Saul tidur, sebenarnya di situ Daud bisa aja berbuat jahat kepada Saul ya. Misalnya ngelukain Saul, mungkin nggak membunuh terlalu kejam kali ya Daud. Mungkin kayak ngelukain Raja Saul atau apa karena dia kesel. Kenapa sih aku mau dibunuh padahal aku nggak salah apa-apa mungkin. Tapi Daud tidak memilih itu dan dia memilih untuk mengampuni orang yang membenci dia. Jadi adik-adik juga harus belajar seperti Daud, yaitu mengampuni orang-orang yang membenci kita. Gitu. Dan menjadikan musuh kita adalah teman kita. Jadi kita nggak boleh musuhan tuh. Gitu, belajar dari Daud. Nah, habis dikejar sama Saul, dia kan ketemu Saul tuh. Dia ngasih tunjuk tuh. Saul, semalam itu aku tuh ada di samping kamu, tapi aku nggak menyakiti kamu. Karena dari awal aku emang nggak berniat nyakitin kamu, katanya kayak gitu. Terus habis itu Saul langsung, "Hah, kamu baik banget Daud. Ternyata aku selama ini salah paham ya sama kamu. Ternyata kamu itu baik banget dan menjaga nyawa aku," katanya kayak gitu. Oke, habis itu berarti mereka berdua baikan nih. Baikan, terus habis itu balik lagi ke Israel. Nah, dari situ beberapa tahun kemudian si Raja Saul meninggal. Baru Daud menjadi Raja. iya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik lihat ya, dari Daud dipilih Tuhan sampai Daud menjadi raja, itu adalah cukup lama waktunya, sampai bertahun-tahun tadi kan, sampai Raja Saul meninggal, artinya nggak sebentar. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, artinya kan Tuhan udah bilang nih, Daud kamu nanti suatu saat akan menjadi raja. Tuhan janjiin Daud itu akan jadi raja atas Israel. Terus setelah Daud melakukan perjalanan hidupnya, kok nggak jadi raja-raja ya Tuhan? Kalau misalnya Daud nggak percaya sama Tuhan gimana? Apakah bakal jadi raja? Iya, nggak bakal mungkin kan? Kita nggak tahu sih sebenarnya. Tapi karena Daud yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah Berbohong. iya, tidak pernah berbohong dan selalu menepati janjinya kepada Daud. Coba adik-adik, kalau Kak Aurin nih, Elsa, Kak Aurin janjiin ya, kamu akan jadi presiden. Elsa percaya gak? Percaya. Padahal Kak Aurin gak bisa ngapa-ngapain ya. Oh, Kak Aurin janjiin Elsa bisa jadi presiden kalau Elsa belajar dengan giat, berusaha dengan giat. Nah, itu baru. Tapi kalau janji Tuhan adik-adik, itu selalu bisa dipercaya. Oke, sebelum kita lanjut, kalian tanya dulu, adik-adik tahu gak sih apa itu janji sebenarnya? Pernah dengar kata-kata janji nggak nangis? Janji nggak nangis, nggak janji mama, aku nggak akan nakal lagi, aku nggak rapihin mainan aku lagi. Ada yang tahu janji? Bisa di chat juga adik-adik kayak Nael, Casey. Tidak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Janji itu adalah hal yang kita mau lakukan. Contohnya, Mama, aku janji ya nggak akan nangis lagi gitu. Artinya aku nggak bakal nangis lagi. Seterusnya ya, bukan berarti sekarang, Mama aku janji nggak nangis, cuma nggak nangis sekarang doang. Tapi besoknya nangis lagi. Nah, janji itu berketerusan juga. Contohnya, aku janji bakal kasih kamu hadiah minggu depan. Ya berarti adik-adik harus kasih hadiah itu minggu depan. Gitu, karena janji itu harus ditepati. Iya. Coba inget-inget lagi. Adik-adik tuh pernah gak berjanji? Janji apa coba yang diingat? Coba satu-satu kalian tanya ya. Siapa nih? Liv nih pernah janji gak?
Pernah janji gak, Livni? Harmoni pernah janji? Pernah sama teman. Pernah sama teman. Janji apa coba? Cuman kirim video doang. Oh, janji kirim video. Tapi udah Harmoni tepatin ya, udah dikirim videonya ya? Ya. Oh iya, bagus. Terus siapa lagi? Elsa, pernah janji gak? Ingat apa? Pernah Apa? sama teman juga. Sama temen juga. Janji apa? Gak bakal berbohong lagi. Oh, nggak bakal berbohong lagi. Bagus. Berarti sahabatan ya. Oke, siapa lagi ya? Yang cek yang cowok deh, cowok. Yael, coba Yael. Pernah janji gak kamu, Yael? Pernah. Janji apa, Yael? Kumpul di lapangan. Janji apa? Kumpul di lapangan. Iya, oh, tapi udah kumpul di lapangan. Apa sampai sekarang belum kumpul di lapangan? Udahlah ya. Orang udah di sini, Kaurin masa belum kumpul di lapangan. Oke, satu lagi cowok. Siapa ya? Cap, cip, cup, cap, cip, cup. Samuel, coba. Samuel pernah janji gak, Samuel? Pernah. Janji apa? Kaurin mau tahu dong? Boleh tahu gak? Lupa. Hah? Ayo, janji apa? Ya udah, nggak apa-apa, masih malu-malu Samuel. Ya udah, oke. Berarti rata-rata adik-adik udah pernah berjanji ya, dan udah nepatin juga. Nah, itu adik-adik, kalau kita berjanji, artinya kita mau menepati janji itu, mau melakukannya. Nah, Tuhan juga selalu menepati janjinya. Janji Tuhan itu ada di mana sih, adik-adik? Janji Tuhan itu ada di mana? Ayo, kita bisa membacanya loh. Setiap hari, setiap saat. Di pikiran. Di pikiran bisa. Dia berbentuk buku. Bentuknya buku, adik-adik. ALKITAB, ayo. Catatan. Iya. Alkitab. Iya, benar, Alkitab. Jadi, Alkitab yang kita pelajari tiap minggu, tiap saat, itu mengandung janji-janji Tuhan untuk kita. Ya, janji akan masa depan kita, masa depan kamu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Contohnya itu janji Tuhan loh. Artinya masa depan adik-adik itu selalu ada kalau mengandalkan Tuhan dan gak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Terus masih banyak lagi janji-janji yang lain. Maka dari itu kita selalu membaca Alkitab setiap minggu, bahkan harusnya setiap hari, setiap saat, untuk mengingat lagi janji-janji Tuhan. Gitu adik-adik. Dan ingat, yang adik-adik harus ingat nih pada ayat 2 Petrus 3 ayat 9 ini yang jadi ayat hafalan kita hari ini. Coba baca bareng-bareng. 1, 2, 3. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oke, sekarang buka dulu semua mic-nya. Kita mau baca ini ayat yang terakhir. Yuk. Buka. Siap. Oke, udah buka semua nih mic-nya. Udah ya Mbak Tuti? Oh, belum semua buka mic. Siva buka mic-nya. Samuel buka mic-nya. Oke, siap. 1, 2, 3. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Oke, makasih adik-adik. Lalai itu apa sih ya? Lalai itu apa ya, Mbak Tet? Lalai itu nggak pernah lupa. nggak pernah lupa adik-adik. Jadi Tuhan itu nggak pernah lupa untuk menepati janjinya.
Jadi kita harus sabar menunggu janji-janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena janji Tuhan itu ya dan amin, Kak Orin. Betul. Oke adik-adik. Jadi hari ini inti dari firman kita adalah Tuhan itu nggak pernah lupa menepati janjinya. Itu yang adik-adik harus ingat ya. Tiap minggu itu ada pesannya, Gitu. Nanti kalau ditanya papa mama, hari ini belajar apa harmoni? Belajar apa harmoni? Bahwa Tuhan, Tentang janji Tuhan. iya, Tuhan nggak pernah lupa menepati janjinya. Oke adik-adik, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, bahwa kami masih dapat mendengar isi firman-Mu, mendengar cerita tentang kisah hidup Daud ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Tuhan memilih kami menjadi anak-anak Tuhan dan memiliki janji-janji dalam hidup kami yang nanti akan Tuhan genapi. Kami akan menjadi seorang yang hebat, sukses dan berkenan kepada Tuhan ya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa firman-Mu, janji-Mu dalam Alkitab itu iya dan amin. Dan kami mau pegang seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan dan kami mau melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wow, terima kasih Kak Orin buat firman Tuhannya. Jadi ingat ya adik-adik ya, Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya kepada kita. Siapa yang mau main? Angkat tangan ayo yang mau game. Nah, hari ini gamesnya gampang banget. Nanti Kak Orin mau kasih lembar kertas kosong. Nah, gamesnya adalah menyebutkan nama tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab. Tapi sesuai abjad yang Kak Tuti tentukan. Misalnya nih, yang pertama, sebutkan nama tokoh Alkitab dari huruf A. Coba Kak Orin tulis huruf A-nya. Yang gede. Nah, Kak adik-adik bisa nulis di sini. Kalau Kak Orin mau tulis siapa nih? Contohnya nih, A. Ayo. Oh, Kak Orin nulisnya Ayub. Yang lain siapa, ayo? Yang dari huruf A. Ayo, yang nggak ngerti boleh tanya mamanya. Tuh di situ ada guru sekolah minggunya, boleh tanya. Boleh tanya Brother John, boleh tanya Kak Tina. Yang di rumah boleh tanya papa mamanya, kakak-kakaknya. Yuk, 1, 2, 3 tulis sebanyak-banyaknya. Jangan ada yang terulang. Ayub sudah. Ayo. Manusia pertama siapa? Ayo tulis. Dari huruf A. Nama tokoh Alkitab. Klik pensilnya adik-adik di atas. Di bawah ada pensil. Klik pensil di bawah. Tulis. Nggak ada ya? Oh, oke. Udah tadi aku matiin, sorry. Oke, udah aku kasih lagi pensilnya. Ada nggak? Ada muncul nggak pensilnya? Sekarang harusnya udah ada. Nah, oke. Udah, ayo. Siapa Adam sudah? Ayo siapa lagi? Ayo. Oke, Amos. Abraham. Ayo siapa lagi? Banyak loh. Dari A. Ayo. Adam. Siapa lagi? Dari A itu banyak banget loh. Kak Tuti aja kemarin menemukan 25. Itu aja belum semuanya loh. Ayo. Kasih clue Mbak Tuti, clue. Ada lagi. Tadi Abraham sudah ya. Ada lagi
Dari Abraham. depannya A, belakangnya H. Tengahnya M. Abi. Tadi Abraham sudah ya. Abi siapa? Nama kakaknya Harmoni siapa? Yo, nama kakaknya Harmoni. Amos. Amos sudah. Abinada benar. Abigail. Oke. Up siapa lagi? Yuk, ada Sa. Ayo, Kak Vero boleh tulis. Ayo, Absalom, benar. Siapa lagi? Tanya sama Brother John. Tuh, Brother John tokoh-tokoh Alkitab apal. Boleh ditulis. Ini coba Ayo. lengkapin nih. Abs. Ini Tuh, Kak kosong. Oren kasih. Absa. Ada yang 3 huruf loh. Depannya A, belakangnya A, tinggal tengahnya apa? Ayo. Asa. Nih Kak Tuti sebutin nih. Ada Ananias. Ada Ahab. Ada Ahasiweros. Ada Abia. Ada Andreas, murid Tuhan Yesus. Ada Amnon, ada Abisai, Ahitofel, Abiner, Ahasia, Agabus. Banyak kalau mau disebutin ya. Nah, sekarang ini boleh dihapus Kak Orin. Sekarang tokoh Alkitab yang depannya huruf Y. Ayo. Ayo. Yonatan. Yonatan tulis, boleh ditulis, saya ditulis. Ditulis. Oke, Yakobus, Yohanes, Yusuf, pinter banget ya. Yonatan. Yang cewek juga ada loh. Dari Yo juga. Oh, Yudas, oke. Yeremia. Siapa lagi? Tokoh terbesar di Alkitab, tokoh utama. Ayo, yang lahir di Bethlehem. Siapa namanya? Oh, Yesus. Yemima itu juga ada tuh. Siapa yang ini? Ayo. Yang tahu yang lahir yang di Bethlehem. Hah? Oh, Yesus sudah ada. Ada lagi yang siapa yang tahu nama papanya Koko Philip? Dari Y. Papanya Koko Philip. Iya. Jadi tapi ada kalau bahasa misalnya Rin, Julius itu bahasa ininya. Inggrisnya. Oke, Julius. Pinter. Ada lagi. Anaknya Nabi Nuh yang paling kecil. Kan Sem, Ham, dan ya. Ayo siapa? Itu Yoel sudah tuh ya. Yafet. Oke. Wah, pinter-pinter dihapus Caurin. Masih mau main lagi nggak? Oke. Sekarang yang diawali dari huruf M. Ayo. Siapa? Dari huruf M. Maria, oke. Mahlon, oke. Matius, oke. Kakaknya Musa siapa? Magdalena, oke. Kakaknya Musa siapa, yo?
Siapa tahu? Miriam. Nah ya, Musa juga dari M ya Kak ya. Markus oke. Mika sip, benar. Ayo. Ada lagi yang umurnya paling panjang. Iya. Ayo, umurnya yang paling panjang siapa yang tahu? Di Alkitab. Metusala. Ada lagi Matias, ada lagi Marta. Oke, ternyata pinter-pinter ya. Satu lagi ya. Tokoh tadi yang diceritain Kak Orin juga ada di sini nih nanti nih. Yang akhirnya jadi raja. Dari huruf D. Ayo, siapa yang diceritain Kak Orin tadi? Daud. Ah, Daud ditulis. Siapa lagi? Daniel, oke. Ayo, siapa lagi? D. Bu. Siapa? Iya. Dan juga benar tuh tokoh Alkitab juga. Ayo, siapa lagi? D. Bu. Nggak ada yang nulis loh, Debo. Debo siapa? Lanjutannya. Dina, benar. Ayo. Deborah. Dorcas. Nah, ada lagi Demetrius. Oke, Demas. Banyak ya. Oke. Satu lagi deh. Dari huruf S. Ayo. Samuel. Tadi ada yang ngejar-ngejar Daud tadi yang ceritain Kak Orin. Oke, Samuel, benar. Saul, oke. Terus Salomo, oke. Simon, oke, tulis. Simon, oke. Terus ayo, pasangannya Ananias siapa namanya? Yang dicerita itu Ananias dan siapa dari huruf S? Safira. Oke. Terus, ayo. Siapa lagi? Yang di perjanjian baru? Oh ya, Simpson benar. Siapa? Stefanus. Terus tadi anaknya tadi siapa? Oh, Sam. Ya, bentar ya. Oke, ada lagi? Sarah. Bentar aku naikin. Ya, makasih ya. Sarah. Air panas dulu segini kocok, baru nanti air dingin segini. Oke. Ada lagi nggak yang nemuin? Skewa. Oke, ada lagi Set. Oh, banyak sekali ya ternyata pinter-pinter. Yeay. Wow, ternyata pada hafal ya Kak Orin ya. Oke, dihapus. Masih mau satu lagi enggak? Oh enggak. Tidak. Dari huruf B. Huruf B.
Satu lagi deh, huruf B. Adiknya Yusuf. Oh, Kak Orin Boas. Oh ya, Benyamin. Terus nama lanjutannya, Amos itu punya nama depan siapa? Amos, teman kita punya nama depan siapa? Benaya. Ada lagi? Barnabas. Bartolomeus, benar itu. Terus Bartimeus. Ilham. Ada lagi Betseba. Betuel, Bilha. Masih banyak lagi. Tepuk tangan. Biar kalian pada hafal tokoh-tokoh Alkitab. Oke, mainnya cukup sekian ya. Kita mau doa ya Kak Orin ya. Oke, tapi sebelum doa mau difoto dulu nggak Kak Orin? Ayo foto-foto. Ya, buka kameranya semua ya. Yang di lantai 4 tolong buka kameranya. Ezra, Yoel Gregorius. Yuk kita foto yuk. Kak Orin hitung ya. Oke. Theodor. Nama Yoel Gregorius. Siapa Enjoy buka. Amos. Udah siap? Siji, loro, lu. Sekali lagi Kak Orin, gaya bebas. Aku save dulu. Oh iya, gaya bebas. Oke, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Yuk kita doa dulu yuk. Lipat tangannya. Tutup matanya. Bapak yang baik dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh melakukan ibadah secara Zoom. Tuhan, biar tambahkan kesetiaan setiap kami, ketertiban dalam beribadah, agar kami sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau dari kecil, supaya hidup kami diberkati. Dan ajar kami juga Tuhan, seperti Daud menjadi raja yang rendah hati, Tuhan, raja yang baik, tidak dendam, Tuhan, sekalipun orang memusuhinya, Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya berkat Allah akan tercurah atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah raya kami ini dengan ucapan syukur. Amin. Oke, sampai jumpa.